Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pertemuan untuk pagi hari ini. Dan alangkah lebih baiknya apabila pembelajaran hari ini kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silahkan untuk dipimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini dilancarkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian mudah memahami pembelajarannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehat itu mahal. Ada yang tidak hadirkah hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah hadir semua. Baik, di sini di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Yang tujuan pembelajarannya, kalian dapat melafazkan surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kalian juga dapat menghafal surat Al-Falaq. Kalian juga dapat memahami isi kandungan surat Al-Falaq itu tersendiri. Baik, kita langsung aja kepada materinya ya. Di sini saya memiliki satu video pembacaan surat Al-Falaq. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, setelah tadi kita melihat video dan mendengarkan bacaannya, yuk kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Falaq tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada bukhul-bukhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Quran surat Al-Falaq ini merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat Al-Fil. Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Memiliki 5 ayat termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Tetapi di dalam tafsir Jalalain ada yang berpendapat Makkiyatun au Madaniyatun. Jadi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan di Mekah, dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan di Madinah. Asbabun nuzul Quran surat Al-Falaq ini atau sebab turunnya Quran surat Al-Falaq ini yaitu ketika Nabi sedang sakit, terkena sihir. Dan sihir yang diterima Nabi merupakan sihir yang berat, yaitu Nabi disihir seolah-olah telah mengunjungi istri-istrinya yang padahal Nabi tidak mengunjungi istri-istrinya. Pada saat itu ketika Nabi sedang tertidur, datanglah 2 malaikat menghampiri Nabi. Yang satu berdiri di dekat kepalanya Nabi, dan yang satu lagi berdiri di dekat kakinya Nabi. Nah, mereka 2 para malaikat ini berbincang. Mengapa Nabi ini? Lalu dijawablah oleh malaikat, Nabi terkena sihir.
yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-Asom. Dengan apa Nabi disihir? Nah, dengan buhul yang terbuat dari rambut Nabi dan sisir Nabi yang dibungkus oleh daun kurma, kemudian diikat simpul dengan 10 kali simpulan. Setelah itu dijatuhkan ke sumur Zarwain yang letaknya di kota Madinah. Oleh sebab itu, ada ulama yang berpendapat bahwa Quran surat Al-Falaq ini diturunkan di Madinah. Lalu setelah para malaikat itu berbincang tentang Nabi, Nabi terbangun dan memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, saya mendengar orang berbincang." Lalu diceritakanlah apa yang Nabi dengar kepada Aisyah. Setelah itu Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Abdullah Zubair al-Awwam, yaitu suami dari Siti Asma. Lalu yang terakhir ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajmain. 3 sahabat ini diutus oleh Nabi untuk mengambil simpulan yang ada di sumur Zarwain. Setelah mereka sampai ke sumur Zarwain, ternyata benar di dalam sumur itu ada simpulan buhul. Letaknya di bawah batu. Lalu diambillah. Setelah diambil, Nabi memerintahkan untuk dibakar. Nah, dari kejadian itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita melihat benda-benda seperti itu, benda-benda buhul ataupun santet dan lain sebagainya, itu kita harus bakar. Tidak boleh kita kubur, apalagi kita bawa ke rumah, karena itu akan berpengaruh kepada kita yang mengambilnya. Penjelasan Quran surat Al-Falaq ayat 1. Allah berfirman yang bunyinya, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Lafaz ini bermakna aku berlindung dengan Allah, Maha Penguasa, Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki yang menguasai waktu subuh. Nah, kenapa maknanya dengan Allah? Memang ada apa dengan lafaz kepada Allah? Tidak ada yang salah dengan lafaz kepada Allah, tetapi dengan berlindung dengan Allah seolah-olah Allah dekat dengan kita. Maksudnya gimana? Contohnya satu perkataan. Aku berlindung kepada payung dari hujan. Payungnya tidak ada di hadapan kita, tidak ada di dekat kita. Tetapi apabila satu perkataan, aku berlindung dengan payung dari hujan, payung tersebut ada di genggaman kita. Nah, oleh karena itu bermakna dengan Allah, agar Allah selalu ada di hati kita, Allah selalu dekat dengan kita, agar pagi kita diawali dengan kedekatan dengan Allah. Lalu ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maksudnya apa? Baik kejahatan yang diciptakan oleh manusia, jin, rasa kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, dan untuk yang selanjutnya adalah ayat ketiga, yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri lailin idza akbal, kata sebagian ahli tafsir, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat ini bermakna aku berlindung kepada Allah dengan Allah dari kejahatan malam, kejelekan, keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ternyata di dalam sehari itu kita merasakan kecemasan 3 kali. Yang pertama, kita merasa cemas di pagi hari ketika fajar tiba. Lalu yang kedua,
di siang hari, yaitu dari kejelekan makhluk yang telah Allah ciptakan. Lalu yang ketiga, kita cemas lagi malam apabila telah gelap gulita. Nah, semua kecemasan dalam sehari itu terjawab oleh 3 ayat dari Quran surat Al-Falaq ini. Dalam tafsir dikatakan, mengapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah dengan lafaz yang khusus, yaitu lafaz ghasikin idza waqab, dari malam apabila telah gelap gulita. Karena banyak penjelasan-penjelasan sunnah dan riwayat-riwayat sahihah yang menjelaskan bahwa setan dan iblis menjadi lebih kuat dan 2 kali lipat kekuatannya apabila di malam hari. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah di malam hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang bunyinya, "Idza kana junudum minal laili fakufu sibyanakum." Apabila matahari telah tenggelam, maka jagalah anak-anak kalian, tahanlah anak-anak kalian. Jangan sampai keluar dari rumah kecuali untuk ke masjid. Karena fa inna syayatina tantasiru hina izin. Sesungguhnya setan-setan itu keluar dari peradaannya di waktu malam hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menganjurkan kita untuk menjaga anak-anak agar tidak keluar dan menjaga kita juga tentunya untuk tidak keluar. Di sini juga Rasulullah menganjurkan kita fa'aghliq babaka wadhkurismallahi alaih. Ketika kita ingin menutup pintu-pintu rumah kita, bacalah dengan mengingat nama Allah. Rasulullah pun menganjurkan ketika kita ingin tertidur di malam hari itu menutup bejana-bejana kita. Bejana itu apa? Bejana itu adalah tempat makan dan tempat minum kita. Harus ditutup agar aman, terjaga. Lalu ketika kita ingin mematikan lampu, disunahkan untuk membaca basmalah. Dan ketika kita ingin tertidur, kita juga disunahkan untuk menepuk-nepuk kasur dan bantal kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat siapa yang telah tertidur di tempat itu sebelum kita gitu. Lalu yang selanjutnya ada ayat keempat yang bunyinya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, maksudnya an-naffatsati di sini adalah meniup dengan sedikit keluar ludah. Seperti kita melafazkan lafaz an-nafatsati tersebut. Ketika kita melafazkan lafaz an-nafatsati, ta, keluar hembusan angin disertai dengan sedikit ludah. Nah, di sini ayat ini tidak menafikan bahwa ada penyihir laki-laki atau dukun. Ada juga, tidak semua penyihir perempuan. Sihir ini sudah sedari dulu, dari zaman Rasulullah sampai sekarang pun masih tetap eksis, dan masih banyak orang yang menggunakan ilmu sihir tersebut. Sampai detik ini pun masih banyak penyihir-penyihir, namun mereka tidak mau disebut penyihir karena mungkin terlalu kuno ya. Sekarang penyihir itu ingin disebutnya paranormal, sampai mereka membuat komunitas paranormal. Di situ berisikan perempuan dan laki-laki. Padahal paranormal itu menggunakan ilmu sihir yang dibantu oleh iblis, ya tentunya ya, pasti, dan tidak boleh. Dan ilmu sihir itu pasti membutuhkan buhul. Nah, buhul itu apa sih? Nah, buhul itu bisa terbuat dari barang pribadi kita, apapun itu bentuknya. Bisa dari rambut, terus juga sisir, terus foto kita bisa menjadi buhul. Nah, seperti contohnya santet. Nah, santet itu kan butuh boneka santet untuk perbuatan sihirnya. Nah, itu boneka santet itu namanya buhul gitu. Lalu ayat yang terakhir adalah ayat yang kelima yang bunyinya wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki. Hasud atau hasad adalah nama penyakitnya. Penyakitnya itu seperti apa sih? Nah,
Penyakitnya adalah penyakit hati yang ketika kita tidak suka melihat orang lain lebih bahagia dari kita. Kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kita. Kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah lebih dari yang kita miliki gitu. Itu namanya penyakit hasud atau hasad. Nah, hasid merupakan nama atau julukan bagi orang yang memiliki nama penyakit hasud tersebut. Nah, mungkin sekian pembahasan materi untuk pagi hari ini. Nah, apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham? Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran untuk pagi hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan untuk dipimpin doa pulang. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungdur makola wala tangzur mankola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.